Wah, 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 wah. Parah nih. Tenang, tenang. Wah, 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 wah. Santoloyo, Santoloyo, Santoloyo. Kemarin konstitusi dilanggar, kini kubu 02 mulai seenaknya tabrak aturan. Terjeduk kamera warga, mobil kampanye Prabowo Gibran terabas jalur busway. Sanksi tegas wajib diberikan. Boleh deh, jadi anak muda, penuh ambisi boleh. Tapi harus ikut aturan dan taat konstitusi. Boleh loh, jadi anak muda, penuh ambisi boleh. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Boleh loh, jadi anak muda nih, penuh ambisi, tapi hargai proses toh. Iya kan? Taat hukum. Itu maksud gua. Jangan main terabas saja, yang akhirnya nih, bisa nimbulin rasa kekecewaan. Atau buat sakit hati banyak orang loh. Yang selama ini nih, dukung karir Mas Gibran. Kalau seperti ini, kan jadinya orang lihat kan, capres milenial atau Gen Z itu menghalalkan segala cara namanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Video mobil kampanye pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan Cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, viral karena menerabas jalur khusus untuk busway. Mobil tersebut berwarna merah putih lengkap dengan foto Prabowo Gibran. Tapi yang lebih mengejutkan, terdapat foto Presiden Jokowi di mobil tersebut. Video itu sudah beredar luas di media sosial. Kejadian itu diunggah dan ditanggapi oleh netizen dengan nama akun X @_BungHerwin. Ya heran karena video itu belum ada klarifikasi sama sekali. Apakah mungkin robos aturan hanya hal biasa bagi mereka? Makanya nggak perlu ada klarifikasi. Dan itu tentu saja jadi bukti bahwasanya Prabowo Gibran tidak memiliki etika. Jalur haram konstitusi MK aja bisa diterabas, apalagi cuma jalur busway. Si kopla yang sebut SGI adalah kebun binatang. Inilah yang saya kira menjadi sebuah pandangan yang sudah menjadi rahasia umum dan membuat rakyat mulai muak dengan apa yang terjadi saat ini. Kita melihat Prabowo si tua masih bernafsu ingin berkuasa dan Gibran si bocil blunder juga sangat berambisi, tapi dengan cara-cara yang licik. Meski demikian, sanksi keras pun menjadi sebuah hal yang sepertinya dianggap enteng dan remeh oleh pasangan Prabowo dan Gibran yang elektabilitasnya makin turun pasca ketahuan main belakang dan main jalur yang tidak resmi. Sekarang ini, elektabilitas kedua orang ini semakin parah. Rakyat juga sudah bisa menilai jika negara ini khususnya pemerintah sudah campur tangan. Bahkan sang raja yang gagal intervensi hukum mulai ngomong susah loh intervensi pemilu. Alah, sudahlah, jangan bodohi rakyat. Karena masyarakat sudah mulai muak dengan drama-drama licik dan curang. Tak ada yang bisa dipercaya lagi, baik dari penegak hukum sampai dengan aparatur negara. Kenetralitasan mereka bagaikan sebuah formalitas belaka. Melihat kejadian seperti ini membuat saya teringat dengan istilah monoloyalitas di era Soeharto, di mana semua intervensi masif dilakukan. Bahkan mereka berpikir negara ini merupakan negara nenek moyang mereka. Wah, ngeri ya? Karena terkesan membekuk suara rakyat hanya demi kepentingan kelompok. Dan sialnya bau-bau seperti itu saat ini kembali menguar, di mana infrastruktur negara diterabas untuk kepentingan kampanye. Apakah mereka tidak sadar jika apa yang sudah dilakukannya bisa mendatangkan petaka? Karena langkah mereka bisa berakibat pidana. Parahnya lagi, jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka jalan terakhir diberhentikan sementara dilanjutkan dengan pemberhentian. Kesimpulannya, jangan pernah sekali-kali ikut terlibat dalam urusan pemilu, apalagi itu berpeluang mencoreng sistem demokrasi Indonesia. Hak warga di jalan dijarah, dirampas untuk kepentingan warga. Maka dari itu, jadikanlah pemilu ke depan riang gembira, penuh sukacita serta berlandaskan asas jurdil. Bagi kubu Prabowo mungkin itu biasa, tapi bagi masyarakat umum itu tidak bisa. Dan saya yakin mayoritas akan berpikiran sama. Prabowo masih seperti dulu, frontal, kasar, tabrak aturan hanya untuk kepentingan kekuasaan.
Saya kasihan loh dengan konsultan politik Prabowo Gibran. Mereka pasti tidak menyangka ada pihak yang dengan gampangnya melenceng dari aturan yang sudah dirancang dengan susah payah. Bukan hanya capres-cawapresnya, tapi timnya Prabowo juga susah diatur karena karakternya yang memang frontal dan suka tabrak sana-sini seenaknya. Terbukti bahwa apapun yang tidak alamiah pasti menyimpan masalah di dalamnya. Bagaimana menurut Anda? Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Si Samsul nggak paham Sul. Dicecar infrastruktur sosial, Gibran malah jawab soal makan siang gratis dan susu gratis. Udah nggak nyambung, ngeyel pula. Auto diskakmat Mahfud MD. Tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Menurut tim suksesnya Prabowo Gibran, program makan gratis yang nanti akan mereka jadikan program utama kalau Prabowo jadi presiden itu. Biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah per hari. Ini kan gila, 1 triliun rupiah dibagikan dalam bentuk makanan saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempertanyakan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal infrastruktur sosial. Gibran kemudian menyebut keduanya mungkin tidak mengerti dengan penjelasannya. Gibran awalnya ditanya soal strategi penyediaan infrastruktur sosial yang salah satunya sanitasi tanpa membebani keuangan daerah. Gibran kemudian menjawab dengan menjelaskan bahwa sanitasi dan air bersih berhubungan dengan stunting. Wali Kota Solo ini kemudian mencontohkan kebijakan di Solo dalam membangun IPAL komunal hingga penyediaan air bersih dengan wilayah di sekitar. Setelah itu, Caimin dan Mahfud MD menanggapi penjelasan Gibran. Mahfud mengatakan Gibran belum menjawab pertanyaan dari moderator soal pembangunan infrastruktur sosial. Caimin kemudian merespon dengan bicara kebijakan menggratiskan pajak bagi institusi pendidikan. Setelah itu giliran Gibran memberikan respon atas tanggapan Mahfud dan Caimin. Gibran merasa kedua cawapres itu tidak memahaminya. Gibran lalu memberikan contoh program makan siang gratis merupakan salah satu infrastruktur sosial. Ia mengatakan program itu akan membuat ekonomi warga bergerak. Nah, jawaban Gibran inilah yang justru dianggap tidak memahami apa itu infrastruktur sosial. Bahkan, banyak sekali netizen yang menganggap Gibran tolol karena menyebut program makan siang gratis adalah infrastruktur sosial. Infrastruktur sosial adalah infrastruktur yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan rekreasi, seperti misal puskesmas, rumah sakit, sekolah, taman terbuka ramah anak, dan lain-lain. Nah, kalau makan siang gratis mah bukan infrastruktur, itu masuk kategori subsidi pangan. Bahkan Profesor Mahfud yang menanyakan tentang infrastruktur sosial itu juga bertanya dengan sangat hormat kepada Gibran. Tapi Gibran menjawab dengan intonasi yang naik, lalu malah merendahkan Profesor Mahfud. Padahal jawabannya juga salah. Masa iya makan siang gratis dianggap sebagai infrastruktur sosial? Ini secara jelas Gibran tidak mampu menjawab pertanyaan panelis yang ditanyakan bagaimana strategi pembangunan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Gibran malah nyerocos soal pentingnya sanitasi dan lain-lain. Maka tanggapan Profesor Mahfud itu tepat. Gibran tidak menjawab pertanyaan, Gibran terlihat kebiasaan menghafal template.
Kalau pertanyaan beda, ia memaksakan jawaban yang sesuai dengan template sebelumnya. Bahkan lucunya, Gibran juga menggarisbawahi anggaran 400 triliun untuk itu. Loh, apa dia nggak tahu kalau pendapatan negara kita pada 2023 ini besarnya 2.240 triliunan. Udah nggak nyambung, ditegur tidak nerima, malah merasa paling benar. Oh iya, masih anaknya presiden. Jadi apapun pastilah dibenarkan juga. Bangga dengan pencapaian dengan cara merusak tatanan demokrasi. Itu jelas sekali menunjukkan sifat asli Gibran yang sombong, angkuh, keminter dan gak punya etika. Yang diajak ngomong itu siapa gitu loh. Dipikir hanya dia yang paham soal infrastruktur sosial. Padahal cuma bego keminter. Ya ini namanya meremehkan informasi dari Bapak Mahfud yang sudah tahu betul mengenai masalah infrastruktur sosial. Saya kira ini adalah sebuah fakta di mana Pak Mahfud MD yang tahu betul sehingga ia bisa mengatakan apa yang ia lihat dari fakta yang ada. Berbeda dengan Gibran, sudah salah malah ngamuk-ngamuk, merendahkan lawan bicara. Itu pun jawabannya nggak nyambung pula. Tapi ya namanya anak kecil yang memang belum paham lah. Dan memang betul kalau aturan di MK memang kelihatannya membawa petaka bagi Indonesia nantinya. Bagaimana menurut Anda?